Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kami dari Tim Merah berkesempatan untuk membahas mengenai pemanasan global yang akan disampaikan dalam video berikut ini. Stay tune! Di Indonesia, kalian tentu sering sekali mendengar istilah pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming. Nah, apa itu sebetulnya pemanasan global? Disebut pemanasan global karena adanya peningkatan suhu. Jadi, suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan meningkat secara bertahap. Semakin panas dan semakin panas. Sehingga menyebabkan perubahan permanen iklim di bumi. Nah, salah satu penyebab utama pemanasan global adalah adanya efek rumah kaca, yaitu pemanasan yang terjadi karena adanya gas-gas tertentu di atmosfer bumi yang dapat memperangkap panas matahari. Kalian perhatikan ilustrasi berikut ya. Dalam keadaan normal, panas matahari yang menembus atmosfer lalu masuk ke bumi akan diserap secukupnya oleh tumbuhan hijau sebagai bahan bakar untuk proses fotosintesis. Sisa panas yang tidak digunakan seharusnya akan dikembalikan keluar atmosfer bumi. Tetapi, apabila terjadi penumpukan gas-gas tertentu, terutama gas-gas yang mengandung karbon, panas matahari yang tersisa tidak bisa dikeluarkan dari bumi. Panas matahari yang berlebihan akan diikat oleh gas-gas yang mengandung karbon sehingga panas matahari tersebut akan terperangkap di dalam atmosfer bumi dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Itulah yang dinamakan dengan efek rumah kaca. Jadi, gas-gas yang mengandung karbon serupa dengan sifat kaca, yaitu dapat memerangkap panas sehingga panas terperangkap di bumi. Seperti yang kita tahu, bumi dilindungi oleh lapisan atmosfer yang melindungi dari panas berlebih. Jadi, panas matahari yang masuk ke bumi akan diserap secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tumbuhan hijau sebagai bahan bakar untuk proses fotosintesis. Nah, selebihnya panas yang tidak digunakan akan dikeluarkan kembali keluar atmosfer bumi. Tetapi, seiring dengan berkembangnya teknologi industri transportasi, maka terjadilah penumpukan gas-gas yang mengandung karbon. Di antaranya adalah karbon dioksida atau karbon monoksida. Nah, gas-gas yang mengandung karbon tersebut akan mengikat panas matahari sehingga tidak bisa mengeluarkan kembali keluar atmosfer bumi. Panas matahari yang berlebih tadi akan diikat oleh karbon dioksida sehingga terperangkap di dalam atmosfer bumi. Dan akibatnya akan terjadi peningkatan suhu bumi sehingga menyebabkan pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming. Dalam video berikut ini akan dirangkum mengenai beberapa faktor yang menyebabkan pemanasan global. Pertama, asap limbah pabrik. Asap limbah pabrik dari kegiatan industri yang setiap harinya dilepaskan ke udara, sehingga menyebabkan polusi asap buangan ini ternyata mengandung banyak polutan berbahaya, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kedua, asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor di kota-kota besar juga dapat menambah polusi udara karena melepaskan gas-gas karbon. Selanjutnya yang ketiga adalah kebakaran hutan. Akibat pembakaran hutan dapat menimbulkan asap yang mengandung CO2 ke udara yang menyebabkan kualitas udara yang semakin memburuk serta mengikat panas matahari. Keempat, penebangan hutan secara liar. Hutan yang semakin lama semakin sedikit karena adanya penebangan liar juga dapat menyebabkan berkurangnya penyerapan karbon dioksida dari udara yang disebabkan oleh berkurangnya tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis. Hal tersebut
menyebabkan karbon dioksida di atmosfer semakin menumpuk. Kemudian faktor penyebab pemanasan global yang kelima adalah penggunaan gas klorofluorokarbon atau yang biasa disebut CFC. CFC pada lemari pendingin dan juga AC dapat merusak lapisan ozon sehingga menyebabkan bumi semakin panas. Apa saja akibat yang disebabkan oleh pemanasan global? Yang pertama, temperatur bumi akan semakin bertambah, sehingga beberapa wilayah akan bersuhu tinggi dan di wilayah lain justru semakin menurun. Berikutnya, peningkatan suhu di bumi dapat meningkatkan curah hujan di beberapa wilayah, sehingga menyebabkan bencana banjir. Tetapi, di wilayah lain ada pula efek yang menyebabkan kekeringan, sehingga terjadi gagal panen. Suhu bumi yang meningkat menyebabkan mencairnya es di wilayah kutub, sehingga menimbulkan naiknya ketinggian permukaan laut, yang lambat laun dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Selain itu, kenaikan suhu bumi juga dapat menyebabkan bencana badai semakin kuat dan meluas. Hal itu disebabkan karena kondisi permukaan laut yang semakin hangat, sehingga badai semakin lama bertahan di bumi. Lalu, apakah upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengurangi penggunaan energi fosil. Contohnya, minyak bumi dan batu bara. Karena bahan bakar fosil dapat melepaskan gas buang yang mengandung karbon. Untuk menggantikan bahan bakar fosil, kita bisa menggunakan energi terbarukan, seperti energi surya atau energi listrik pada kendaraan. Selain itu, kita juga bisa melakukan penanaman hutan dan penghijauan daerah hutan yang gundul. Hutan kita tanam kembali untuk menghadirkan tumbuhan-tumbuhan baru yang dapat mengikat karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Berikut merupakan temperatur anomali bumi kita sejak tahun 1884 hingga tahun 2022. Animasi di sebelah kiri menunjukkan perubahan suhu permukaan global. Biru tua menunjukkan area yang lebih dingin dari rata-rata. Merah tua menunjukkan area yang lebih hangat dari rata-rata. Suhu permukaan rata-rata global bumi pada tahun 2020 secara statistik diikat dengan tahun 2016 sebagai tahun terpanas dalam catatan, melanjutkan tren pemanasan jangka panjang akibat aktivitas manusia. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pemanasan global dari kami. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan bumi ini agar semakin hari bumi kita semakin sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.